Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan diskusi satu, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eka Wahyuni, nomor induk mahasiswa 501142963, tempat tugas SDN 13 Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT daerah Pangkal Pinang. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Menurut saya, masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam dua artikel tersebut juga terjadi di daerah saya mengajar. Tepatnya di daerah pedesaan yang jauh dari perkotaan, tidak termasuk daerah 3T. Saya pernah ditugaskan di sekolah tersebut selama 3 tahun, yaitu di SD Negeri 6 Simpang Tritip, Bangka Barat. Ada beberapa persamaan mengenai kesenjangan sarana dan prasarana. Misalnya tidak ada laboratorium komputer dan jaringan internet yang memadai, sehingga sulit bagi guru dan siswa mengakses sumber daya belajar digital. Ketika saya ingin mengerjakan tugas yang harus menggunakan jaringan internet, maka saya harus keluar pedesaan sejauh 6 kilometer menuju tempat yang sinyalnya stabil. Kualitas dan distribusi guru yang rendah juga terjadi di sekolah tersebut. Kami guru kelas harus mengajar semua mata pelajaran termasuk PAI dan PJOK karena tidak ada tenaga guru mata pelajaran tersebut. Namun sekarang saya sudah bertugas di daerah perkotaan, hal-hal yang saya rasakan sewaktu masih mengajar di pedesaan tidak lagi saya rasakan. Saya sekarang bertugas di SD Negeri 13 Mentok, Bangka Barat. Di SD 13 Mentok ini fasilitas sekolah sangat memadai dengan tersedianya laboratorium komputer, Chromebook, Wi-Fi, bangunan layak pakai. Masyarakat dan orang tua murid ikut berperan aktif dalam mendukung program sekolah serta memiliki tenaga guru yang lengkap dengan 85% guru sudah memiliki profesionalisme yang memadai. Pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut, yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, mencakup pembangunan gedung dan perbaikan fasilitas yang sudah ada. Kedua, diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi ketidaksamarataan distribusi guru di daerah pedesaan dan terpencil. Distribusi guru di Indonesia belum merata. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2020, banyak guru lebih memilih mengajar di perkotaan, yang mengakibatkan daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar yang kompeten dan berkualitas. Situasi ini menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan di seluruh negeri. Yang ketiga, melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan adalah kunci untuk menciptakan proyek yang berkelanjutan dan relevan. Hal ini juga membantu meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan masyarakat terhadap sekolah. Sejalan dengan pernyataan Hartono dan kawan-kawan tahun 2022 bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah itu sangat penting karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan merasakan langsung manfaat dan dampak dari pendidikan tersebut. Pertanyaan nomor 3, menurut pendapat Anda bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Menurut saya kaitan isi artikel dengan isu politik dan sosial budaya pendidikan dasar, kedua artikel tersebut secara langsung membahas isu-isu politik dan sosial budaya yang menjadi fokus utama dalam studi perbandingan pendidikan. Materi ini mengeksplorasi bagaimana kondisi politik dan sosial suatu negara memengaruhi sistem dan kualitas pendidikan dasar yang sangat terkait dengan modul 1 tentang isu politik dan sosial budaya pendidikan dasar. Kedua artikel berfungsi sebagai contoh kasus konkret dari isu-isu pendidikan yang sering dibahas dalam studi komparatif, khususnya dalam konteks negara berkembang. Perspektif komparatif. Artikel pertama menyajikan data dari peringkat UNESCO dan PISA yang menunjukkan perbandingan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara lain. Ini adalah inti dari studi komparatif, yaitu membandingkan sistem pendidikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Faktor penentu kualitas. Artikel-artikel tersebut mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan, seperti kebijakan pemerintah, investasi infrastruktur, kualifikasi guru, dan isu-isu sosial budaya. Semua faktor ini adalah elemen kunci yang akan dipelajari dalam modul studi komparatif.
Kesenjangan regional, kedua artikel membahas ketidaksetaraan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Analisis ini memberikan contoh nyata dari tantangan yang dihadapi banyak negara berkembang dan menjadi fokus penting dalam perbandingan sistem pendidikan antar negara atau wilayah. Kesimpulannya, Kesimpulannya adalah kedua artikel tersebut menggambarkan tantangan pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh isu politik dan sosial budaya, sekaligus menjadi contoh nyata dari analisis studi komparatif. Sumber referensi Hartono dan kawan-kawan tahun 2022, keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Terima kasih, baiklah. Sekian pemaparan, pemikiran, dan pengalaman saya terkait diskusi 1. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.